Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Moidah Hasanah, NIM 21114409, kelas IF9 dari jurusan S1 Informatika. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah etika profesi pada semester ganjil dalam membuat video kisah inspiratif mengenai manfaat dari PSU yang saya ikuti selama 4 hari berturut-turut pada tanggal 5 sampai dengan 8 Juli 2021. Dan di sini saya akan memberi sedikit informasi tentang PSU. PSU atau yang bisa dikenal sebagai pelatihan super unggul. Nah, kali ini PSU berbasis NLP. Ini adalah kegiatan Universitas Amikom Yogyakarta yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini melahirkan kembali peserta menjadi pribadi baru yang handal dalam 1. Membangun hubungan intrapersonal dan interpersonal. 2. Memiliki mental positif. 3. Memahami identitas dirinya. Dan keempat, memiliki kemampuan memutuskan dan menetapkan tujuan hidupnya dengan menerapkan goal setting dalam hidupnya. Setelah saya mengikuti kegiatan PSU saat itu, ada pun beberapa benefit yang saya terima yang dapat mempengaruhi pola hidup saya hingga saat ini. Nah, ada pun sejumlah manfaat hubungan interpersonal dan intrapersonal. Yang pertama mungkin membantu memenuhi kebutuhan fisik dan emosional yang membuat saya tuh merasa seimbang dan saya secara mental, sehingga saat melewati masa-masa sulit itu bukanlah suatu kesulitan yang saya hadapi. Justru itu karena saya selalu berpikiran bahwa orang-orang dalam hubungan akan selalu memberi dukungan terhadap saya. Karena alasan mendukung itu adanya rasa saling percaya, saling mempengaruhi satu sama lain untuk mendorong mencapai suatu tujuan. Sehingga saya memiliki arah, panutan, dan dapat menjadi refleksi diri sehingga membantu melihat lebih jelas saat melakukan sesuatu dan saat berusaha membuat pilihan terbaik. Nah, adapun pengolahan kosakata yang baik sehingga menciptakan komunikasi yang efektif. Dan itu menjadi peluang yang sangat luas saat menjalin suatu hubungan pribadi. Dan itu mendapatkan kesempatan yang lain dalam tingkatan yang lebih tinggi menjadi pemimpin yang efektif. Pada hari kedua PSU yang membahas tentang memiliki mental positif, yang pastinya penting bagi kesehatan mental dan fisik saya. Nah, dengan memiliki mental positif ini, otomatis kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga kita tidak mudah terjangkit oleh penyakit dan menciptakan kepribadian yang lebih tangguh. Dan kita bisa yang namanya mengatasi stres, menurunkan risiko kecemasan, dan pastinya itu bisa lebih bijak dalam mengambilkan keputusan. Nah, pada hari ketiga, materi ini tentang memahami identitas diri. Nah, ada pun manfaat-manfaat nih. Nah, yang pertama mungkin meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan diri. Pastinya kita punya yang namanya kekurangan dalam diri kita, dan itu bukanlah suatu halangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kita lebih bersyukur dan lebih mencintai diri kita, lebih mudah bersyukur, dan sehingga kita bisa lebih mudah mencari atau menentukan solusi dari kelemahan tersebut, sehingga menjadi suatu kelebihan yang mungkin bisa diperbaiki. Dan kita bisa menentukan pilihan dan tujuan hidup. Jadi kita lebih tahu potensi diri kita apa. Dan kita juga lebih menghargai dan memahami perspektif orang lain terhadap diri kita. Pada hari terakhir, hari keempat, ini kita memiliki materi, memiliki kemampuan memutuskan dan menetapkan tujuan hidupnya dengan goal setting. Goal setting itu apa? Goal setting adalah sebuah proses dalam mengambil langkah dan tujuannya pun mencapai hasil sesuai keinginan. Dan ada pun target-target yang kita buat, jadi kita tahu bagaimana kinerja yang kita inginkan terutama dalam dunia kerja. Seperti yang kita lakukan PSU kemarin, kita sudah diberi arahan untuk membuat goal setting. Yang pertama mungkin kita tetapkan tujuan dari bekerja, seperti alasan mengapa kita memilih opsi itu atau mimpi itu untuk tercapai. Dan juga kita bisa menggunakan metode SMART. Nah, ada pun metode SMART, S, spesifik, yang artinya sangat jelas tentang apa, kapan, dan dimana. Jadi kita menentukan suatu tujuan itu, jadi harus jelas apa yang kita ingin capai dan kapan ingin direalisasikan. Dan yang M, measurable, itu dapat diukur dari segi target. Jadi kita ada patokan ukuran realistisnya. Yang A, attainable, yaitu realistis sehingga tidak mustahil untuk dicapai namun juga tidak terlalu mudah. Yang R, relevant, sesuai dengan tujuan dalam jangka panjang. Dan T, timely, yang setiap goal setting ini dibuat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
mungkin dari langkah-langkah yang saya sampaikan tadi, langkah terakhir atau langkah yang paling utama itu adalah konsisten pada tujuan. Dan banyak sebenarnya manfaat dari PSUI kali ini. Dan yang mungkin yang saya rasakan itu adalah mendapatkan relasi teman yang baik sampai saat ini pun memberikan kepercayaan teman-teman saya terhadap saya itu sangatlah penting menurut saya. Dan mungkin itu saja, demikian yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.